Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Sorry ya telat Nggak apa-apa, ini, Ibu. Mbak. Kita kan ngobrol-ngobrol santai aja, nggak apa-apa. Ada kegiatan nggak, Bu? Iya, saya habis selesai ngajar. Oke. Kalau boleh tahu, Ibu ngajar apa nih, Bu? Saya sekarang ngajar bahasa Inggris di Universitas Nahdlatul Ulama sama di Oh, Oslo University. wah, keren, 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 keren. Oke. Berarti mau saya ingatkan lagi ya, Ibu ya. Mungkin nanti saya akan membuka sesinya seperti biasa. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang Ibu udah berikan ke kami berupa PPT. Kemudian nanti akan beberapa pertanyaan akan saya tanyakan. Baik. Boleh ya Ibu ya, mohon izin ya untuk Ya, di-share PPT-nya. Itu Mbak, slide presentasinya sudah saya kirim ke ini ya. Baik Ibu. Sebentar ya Ibu. Ini saya izin untuk di-record juga ya. Oke. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan khususnya untuk Ibu Yolanda. Hari ini Alhamdulillah kita akan membicarakan seputar LPDP dan dengan bintang atau narasumber kita yaitu Ibu Alvina Yolanda. Betul ya Ibu namanya? Iya, betul. Oke. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah menyempatkan untuk hadir di sini dan saya akan membacakan sedikit tentang Ibu, kurikulum kita Ibu. Ibu adalah nama lengkap Ibu Alvina Yolanda. Ini dibacanya MSc atau gimana Ibu? Halo, apakah kedengaran? Halo. Iya. Bebas Mbak, di bahasa Indonesia aja enggak apa-apa, MSC. Oke. Kelahiran tahun 92 yang mana pernah ada pengalaman di University of Aberdeen, betul ya. Kemudian juga pernah menempuh pendidikan di Tanjung Pura University. Kemudian juga ada beberapa lainnya pengalaman seperti presenter, kemudian pernah juga menjadi keynote speaker, kemudian juga pernah menjadi partisipan di beberapa workshop ya Ibu ya. Kemudian dari segi working experience pernah menjadi tutor IELTS di Universitas Tanjung Pura tahun 2015 sampai sekarang. Kemudian saat ini sedang menjalankan aktivitasnya sebagai dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat mulai dari tahun 2019 hingga sekarang dan di Universitas Oslo tahun 2021. Oke Bu, untuk itu saya akan mempersilahkan Ibu untuk memaparkan sedikit penjelasan mengenai LPDP. Boleh slide-nya Dea tampilkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih ya untuk Best Partner Education. Sebelumnya saya lupa saya nanya, ini atas rekomendasi siapa ya ke saya? Sorry ya. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu ya Ibu. Sebelumnya kami memang dari Best Partner Education akan mengadakan beberapa pekan sekali untuk mengadakan acara namanya Talk to You. Ini acaranya di YouTube. Ini pertama narasumber kami, pertama acaranya juga. Kemudian kami pertama tuh nge-stalk Ibu sebenarnya dari Instagram dan lain sebagainya. Jadi
eh, ketika kami lihat, kemudian juga sama-sama orang Pontianak, jadi kami ingin Ibu mempresentasikan orang Pontianak juga bisa loh untuk dapat LPDP gitu. Jadi kami memilih Ibu. Dan lebih lengkapnya lagi, Ibu juga seorang dosen, jadi kami mempercayai Ibu untuk hal itu. Terima kasih untuk apresiasinya ya, tim Best Partner dan kepercayaannya mempercayakan saya ya untuk menjadi narasumber pada sharing session mengenai beasiswa LPDP ya. Oke, perkenalkan nama saya Alvina Yolanda, sudah diperkenalkan tadi sama Mbak Moderator ya. Saya salah satu penerima beasiswa LPDP yang ya berhasil berkesempatan untuk studi di UK, salah satu negaranya yaitu Skotlandia. Bisa dilihat di Universitas Aberdeen atau University of Aberdeen pada tahun 2017 ya. Intake saya waktu itu tahun 2017 karena di sana cuma 1 tahun, jadi lulusnya tahun 2018. Nah, pada saat itu saya mengambil jurusan TESOL atau Teaching English of Speaker Other Languages, ya mengajar bahasa Inggris lah ya. Jadi di sana masa studinya sama 1 tahun ya. Nah, baik, untuk itu di acara sharing session kali ini saya lebih fokuskan kepada bagaimana persiapan dokumen apa saja yang harus kita persiapkan untuk melamar beasiswa. Iya, bisa dipindah slide-nya ke slide berikutnya. Oke, nah mungkin kita semua sudah mengenal kepanjangan dari LPDP, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau Indonesia Endowment Fund for Education. Jadi ini merupakan lembaga yang sangat besar sekali yang membiayai warga negara Indonesia ribuan ya, sudah ribuan, hampir mungkin puluhan ribu yang sudah dikirim ke luar negeri ya. Waktu tahun angkatan saya itu katanya sudah 5.000-an mahasiswa yang ada di UK. Saking padatnya itu mungkin sekarang sudah agak dialihkan ke USA ya. Jadi saking banyaknya mahasiswa di UK. Nah, oke, mungkin next slide. Mungkin boleh di next slide. Oke. Nah, kenapa sih harus beasiswa LPDP? Kenapa tidak beasiswa lain misalnya ya? Karena di sini banyak sekali yang diberikan ya. Pertama itu biaya pendidikan sudah pasti diberikan ya. Kemudian biaya SPP atau tuition fee, kemudian ada tunjangan buku. Tunjangan buku yang diberikan ini setahun sekali karena masa durasi studi untuk magister itu 1 tahun, berarti hanya menerima 1 tahun, 1 kali. Tapi kalau seperti program doktoral, nah itu kan bisa 4 tahun sampai 5 tahun. Nah itu bisa sampai 4 sampai 5 kali menerima tunjangan buku ini. Lumayan ya, untuk beli buku itu sekitar 10 jutaan ya kalau dikonversikan ke rupiah. Nah, selain itu LPDP juga memberikan biaya penelitian, tesis dan disertasi. Syaratnya kita harus mengajukan proposal terlebih dahulu sebelum kita mengajukan tesis, membuat tesis. Kita ajukan dulu proposal beserta anggaran dana yang dibutuhkan. Nah, tesis ini tidak membatasi kita untuk hanya meneliti di negara studi. Kita juga bisa meneliti di negara lain, bahkan pulang lagi ke Indonesia, pulang dulu ke Indonesia misalnya untuk meneliti. Nah, transportnya semua segala macam biaya tesisnya atau disertasinya akan didanai ya sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditentukan oleh LPDP. Jadi ada biaya minimal maksimal yang diajukan ya. Kemudian juga ada ketentuannya biaya apa saja yang boleh diajukan seperti itu. Kemudian kita juga punya kesempatan untuk mengikuti seminar internasional. Jadi ada dananya, kita juga bisa mengajukan. Misalnya ada seminar internasional nih di negara lain. Pada saat itu saya lagi studi di UK, tapi ada seminar di Tokyo. Jadi sebelum seminar itu kita mengajukan proposal dulu untuk dimintai persetujuan agar kita bisa ikut berpartisipasi pada seminar tersebut atau konferensi ya biasanya.
Nah, bahkan sampai biaya publikasi tulisan kita itu juga dibiayai, ya. Jadi luar biasa kalau LPDP ini, kalau untuk biaya pendidikannya semuanya itu udah tercover all in, ya. Nah, untuk biaya pendukung ini biaya transportasi. Biaya transportasi maksudnya dari kita berangkat dari negara asal ke negara tujuan studi, atau biaya kepulangannya juga didanai, ya. Jadi biaya berangkat, pulang pergi. Kemudian aplikasi visa itu residen atau resident permit. Nah, biasanya kalau LPDP ini sistemnya reimburse. Jadi pakai uang kita dulu pribadi, kemudian kalau setelah kita sampai di negara studi, nanti uang kita dikembalikan. Nah, jadi teman-teman mungkin yang ingin mempersiapkan, yang belum punya cukup dana, mungkin bisa berusaha seperti minjam ke keluarga, ke teman-teman, ya. Karena ini udah pasti nih akan direimburse atau dikembalikan oleh LPDP. Nah, selanjutnya juga ada dapat asuransi kesehatan. Nah, seperti kalau di Indonesia itu seperti BPJS, ya. Kalau di UK waktu itu namanya NHS, NHS, ya. Nah, itu sama. Jadi kita sebagai mahasiswa di sana kalau sakit atau ada waktu itu tes kesehatan misalnya seperti TB itu biasanya kan berbayar. Nah, karena kita punya kartu tadi dan karena kita sudah terdaftar asuransi kesehatan, makanya itu gratis. Nah, itu sudah diberikan sama LPDP. Kemudian biaya hidup bulanan. Nah, biaya hidup bulanan ini sudah pasti diberikan, ya, karena sewa tempat tinggal, flat, kemudian biaya makan dan biaya lainnya, transport untuk ke kampus misalnya juga ada biayanya, ya, sehingga biaya itu dikeluarkan secara bulanan oleh LPDP. Dan besarannya itu tergantung di mana kita studi, ya. Misalnya kalau di London waktu itu agak tinggi biayanya. Kalau saya waktu itu karena di bagian utara, ya, Skotlandia, itu sekitar 1.050 pound sterling atau kalau dikonversikan sekitar 19 jutaan, ya, per bulan. Nah, itu khusus untuk biaya bulanan, makan sama bayar flat misalnya. Nah, cukup bisa saving juga, ya, lumayan. Kemudian biaya kedatangan. Nah, biaya kedatangan itu kita juga dikasih uang dulu, itu sama dengan nominalnya sama dengan senilai 1 bulan biaya bulanan, ya. Jadi double pas datang pertama di negara studi, kita tuh dapat kayak uang tuh double, biaya bulanan 1 bulan sama uang kedatangan. Jadi jangan khawatir takut nanti gimana saya di sana belum punya uang. Itu sudah dikasih sama LPDP. Pada saat kedatangan kita sudah punya mengantongi uang, ya. Nah, biaya keadaan darurat. Nah, yang terakhir adalah tunjangan keluarga. Nah, ini khusus program dokter, ya. Kalau mungkin karena doktoral ini kan durasi studinya lama, sekitar 4-5 tahun. Mungkin kalau ada yang bawa anak atau bawa pasangan, itu akan dapat tunjangan sekitar 1/4. Kalau saya tidak salah, tolong dicek lagi, ya, di website, itu sekitar 25% dari biaya bulanan, ya. Tolong dicek kembali kalau saya salah. Baik, itu biaya yang diberikan. Next slide. Nah, ini sekarang jenis beasiswanya. Sebelum kita mempersiapkan dokumen apa saja yang harus kita persiapkan, kita harus tahu dulu, kita nih mau daftar di jenis beasiswa yang mana. Ya, ibaratnya kayak kita tuh pengen masuk di sebuah rumah, tapi di pintu yang mana? Kita punya kunci yang mana? Harus disesuaikan dulu. Jadi supaya lolos gitu, supaya punya kesempatan yang lebih besar, kita harus benar-benar melihat saya ini potensinya lebih cocok melamar ke beasiswa yang jenis mana, ya. Makanya harus dipahami dulu jenis-jenis beasiswanya supaya kita tidak salah pintu masuknya, ya. Mungkin sama-sama masuk tapi lebih tepat masuk ke pintu yang mana. Nah, yang pertama itu adalah beasiswa umum. Nah, beasiswa umum ini ya siapa saja tanpa terkecuali, ya, yang penting warga negara Indonesia, misalnya kalau mau program doktoral atau magister. Nah, ini silakan dicek syarat dan ketentuan umumnya. Nah, ini beasiswa ini bisa dilamar kalau kita punya beberapa dokumen, nanti saya akan jelaskan dokumen yang untuk reguler. Kemudian PTUD, ada berupa beasiswa PTUD, ini maksudnya adalah perguruan tinggi utama dunia. Kalau kita sudah mendapatkan LOA unconditional atau letter of unconditional letter, ya, dari kampus PTUD.
kampus PTUD ini apa saja kampusnya, seperti Oxford, Harvard, dan sejenisnya. Itu silakan dicek di website LPDP, itu sudah dicantumkan list kampus PTUD ya, yang perguruan tinggi utama dunia itu dari atas sampai ke bawah. Silakan dipilih, silakan apply. Semoga teman-teman dapat nih ininya, letter of unconditional letternya. Nah, kalau sudah dapat unconditional letter, nah ini bisa masuk di pintu yang ini, ya, PTUD. Nah, kemudian ada lagi kalau jenis yang itu ada namanya co-founding. Ini kayak setengah biaya pendidikan itu full ditanggung LPDP, tapi kalau biaya hidup itu ditanggung secara mandiri, ya. Jadi makanya disebut dengan co-funding. Nah, jenis beasiswa yang kedua itu yang targeted. Ini kalau teman-teman ada yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Polri, atau berwirausaha, mungkin bisa masuk ke pintu yang ini. Ya, mungkin ada apa ya? Memang sudah ditargetkan ya untuk PNS, TNI, dan Polri ini. Nah, mungkin kalau teman-teman mau coba, silakan coba asal memenuhi persyaratan yang ada. Teman-teman tetap harus memegang LOA dari kampus yang sudah didaftarkan. Itu semakin kuat. LOA ini seperti apa ya? Seperti kita kayak megang kunci yang paling tepat. Nah, jadi kekuatan kita lah, seperti bawa senjata untuk orang. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ketiga itu adalah beasiswa afirmasi. Nah, teman punya kenalan misalnya disabilitas, tapi pengen S2, S3 katanya, mungkin bisa disarankan untuk mengikuti program yang ketiga, yaitu afirmasi disabilitas. Kemudian prasejahtera, yaitu mungkin secara finansial berasal dari keluarga yang kurang mampu. Misalnya waktu sekolah pernah menerima beasiswa, bidik misi misalnya. Nah, itu bisa melalui ini program prasejahtera, keluarga prasejahtera. Nah, asal misalnya ada melampirkan surat keterangan mungkin dari RT, RW bahwa yang memang termasuk keluarga yang prasejahtera, atau berasal dari daerah afirmasi. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah afirmasi, yaitu misalnya daerah yang tertinggal seperti itu, ada 3T, tertinggal, itu ada 3T ya, tolong dicari teman-teman, saya juga lupa. Pokoknya di website LPDP itu sudah ada list daerah-daerah mana saja yang termasuk daerah afirmasi. Kalau dulu di Kalimantan Barat ini seperti daerah Sambas, Sintang, itu masih Sintang sekarang sudah tidak lagi. Sambas itu masih masuk 3T. Kemudian Mempawah tidak. Nanti teman-teman silakan lihat. Pokoknya di website LPDP ada list Kalimantan Barat itu di bagian mana saja daerahnya yang masih termasuk 3T ya. Kayong Utara masih masuk ya. Nah, kemudian atau kita bagian dari putra-putri Papua. Itu memang diprioritaskan kalau untuk masyarakat yang berada di timur ya. Nah, jadi teman-teman kalau sudah mengetahui di pintu mana yang kira-kira cocok untuk kita daftar, silakan mencoba ya. Ini jenis beasiswanya. Next. Nah, dokumen apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Nah, kalau saya suka kayak kalau talking about document ya, kita harus persiapkan jauh hari. Ada waktu itu kenalan saya, dia mau apply beasiswa, tapi ini udah H-2 deadline, baru mau bikin CV, baru mau bikin personal statement. Ini kan yang namanya tulisan esai ya, ini perlu di proofread ya, perlu di proofreading. Jadi nggak mungkin kayak cuman 2 hari 3 hari ini dokumen dipersiapkan. Kalau perlu 2 bulan. Waktu itu saya 3 bulan sebelum mau submit itu saya sudah siapkan dulu, cari contoh CV yang bagus seperti apa ya, kemudian personal statement sama ya, ada recommendation letters dari dosen bisa dosen PA ya, bisa memang dosen yang memang mengenal kita, kemudian sertifikat kemampuan berbahasa TOEFL ya, atau IELTS kalau mau keluar negeri ya, bisa IELTS, atau sekarang kalau di LPDP sudah menerima PTA akademik ya,
sudah menerima PTE akademik, jadi bisa menggunakan sertifikat PTE akademik. Nah, kemudian transkrip ya, ijazah ya beserta transkrip nilainya. Kemudian ada lagi yang terakhir ini adalah esai-esai LPDP, karena LPDP kalau mau apply beasiswa LPDP ini memang harus bikin ada 3 esainya. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi kalau untuk dokumen-dokumen sebelumnya ini biasanya dokumen ini diperlukan untuk LOE, mendapatkan letter of acceptance dari kampus. Nah, kadang pertanyaan yang sering timbul itu gini, apakah kita harus daftar LPDP dulu atau kita cari kampus dulu? Nah, kalau menurut saya, kalau berdasarkan pengalaman saya dulu, saya berbarengan waktunya. Pada saat sambil menunggu pengumuman LPDP, saya cari kampus. Tapi kalau saya lihat-lihat sih, berdasarkan yang saya amati, itu akan lebih baik lagi kalau sekarang kita itu cari kampus dulu. Kita cari kampus sebelum apply beasiswa nih, kita cari kampus dulu. Pastikan kita sudah dapat letter of acceptance ya, LOE-nya, baik yaitu yang conditional maupun unconditional. Tapi sekarang sepertinya syarat LPDP sudah semakin diperketat. Akan lebih baik kita dapatkan letter LOA unconditional, yaitu tanpa persyaratan lagi, kita sudah pasti diterima di kampus tujuan kita. Jadi gimana cara mendapatkan LOA unconditional ini? Ini ibarat senjata nih, kita mau perang supaya mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, jadi syaratnya LOA unconditional. Sekarang bagaimana cara mendapatkannya? Slide selanjutnya. Bisa dipindah. Oke, nah ini cara mendapatkan LOA unconditional. Yang pertama, kita itu kalau di luar negeri itu semua informasi mengenai kampus itu sudah tertulis di dalam website mereka ya, bahkan kurikulumnya, mata kuliah apa saja yang akan dipelajari, silabusnya, mereka sudah mencantumkan di dalam website ya. Jadi kita tinggal baca, kita bisa lihat. Nah, untuk apa kita membaca ini? Untuk nyusun personal statement. Karena di personal statement itu kita akan menyusun esai di mana kita tuh udah tahu, kita tuh mau ngambil mata kuliah apa, jurusan apa, kemudian berapa SKS, durasi waktunya dari bulan berapa sampai berapa, itu harus sudah jelas. Ya, di sini kampus pengen lihat seberapa siap kita menjadi mahasiswa mereka. Ya, nah biasanya kalau pengalaman saya waktu mendaftar di Universitas Aberdeen itu untuk mendapatkan LOA unconditional kita harus mempersiapkan kurikulum vitae ya, CV ya, dibuat semenarik mungkin. Apalagi sekarang ya sudah banyak format-format yang bisa kita ikuti untuk membuat CV yang semenarik mungkin. Kemudian tulis sebaik mungkin personal statement. Personal statement isinya apa saja? Ya tadi tentang jelaskan siapa kita, aktivitas kita apa, kenapa kita layak menjadi student di kampus tersebut. Nanti mungkin admin bisa menunjukkan contoh personal statement yang saya kirim ya secara struktur supaya kita bisa lihat sama-sama seperti apa mengkonstruk personal statement. Kemudian yang keempat adalah surat rekomendasi dari dosen, yaitu tadi recommendation letter. Kemudian yang kelima, ijazah mohon maaf, apakah Ibu masih didengar? Oh, oke, sorry ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kelima adalah ijazah dan transkrip nilai. Yang keenam itu adalah sertifikat bahasa. Ini cara mendapatkan LOA unconditional ya. Ijazah dan transkrip nilai tadi tentunya yang sudah diterjemahkan oleh penerima tersumpah ya, yang sudah berbahasa Inggris. Itu semua dokumen nanti di email ke kampusnya. Nah, nanti tinggal kampus mereview apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang mereka ajukan atau tidak. Biasanya kalau sertifikat bahasa nih bisa ditunggu seperti ini misalnya. Kita nih lagi melamar kampus. Di bulan Mei ini kita sudah memenuhi syarat 1 sampai 5.
tetapi ternyata nilai IELTS atau nilai TOEFL atau nilai PTE akademik kita masih di bawah persyaratan ya, skor yang menjadi syarat. Ini bisa ditunggu dengan LOA kondisional namanya. Jadi lulus tapi dengan syarat. Ya, jadi kita sudah memegang, sudah diterima menjadi student, tapi dengan syarat kita dikasih waktu untuk sampai lulus. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita selama menunggu itu kita terus belajar, kemudian ambil lagi tes sampai kita dapat LOA unconditional. Jadi memanfaatkan waktu. Tidak apa-apa, misalnya masih belum mencapai target, daftar saja dulu ke kampus itu. Nanti mereka bakal ngasih LOA kondisional dulu. Nanti setelah kita mencapai target skor, kita akan dikasih LOA unconditional. Nah, setelah dapat LOA unconditional ini baru bawa ke LPDP. Ya, jadi kita udah punya senjata. Nah, tapi dengan persyaratan nih harus dicermati baik-baik. Kalau LOA unconditional ini syaratnya itu perguruan tinggi dan program studi itu harus sesuai dengan salah satu pilihan pada aplikasi pendaftaran. Jadi dilihat dulu, sudah bikin akun dulu di LPDP, dilihat-lihat dulu perguruan tingginya masuk tidak ke list LPDP dan program studinya sudah masuk tidak, sesuai tidak dengan yang ada di LPDP ya. Jangan dapat LOA unconditional ternyata tidak ada listnya di LPDP, kan mubazir ya. Nah, kemudian intake studi, maksudnya tanggal masuknya, waktu masuk pertama tadi studi harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan LPDP terkait waktu perkuliahan paling cepat yang diizinkan. Biasanya kita tuh harus memperhitungkan, biasanya dari mulai tahap seleksi sampai tahap tes itu sekitar 6 bulanan lah udah matang persiapannya. Jadi minta ke kampus untuk bahwa baru mulai masuknya itu kira-kira bisa enggak misalnya tahun 2023 seperti itu, supaya persiapan untuk keberangkatannya sudah selesai, kita bisa berangkat. Jangan terlalu cepat intake-nya yang tertulis di LOA unconditional. Nah, ini sih bisa diperbaharui oleh kampus ya. Kalau LPDP merasa terlalu cepat masuknya, jadi bisa diperbaharui sama si kampus ya. Kampus ini cukup kooperatif sih kalau di luar negeri. Bahkan waktu itu saya seharusnya intake-nya tahun 2016, saya minta defer, saya mundurkan ya ke tahun 2017 baru saya berangkat. Nah, itu bisa diperbaharui lagi LOA unconditional-nya. Nah, jika pendaftar mengunggah LOA unconditional yang tidak sesuai dengan ketentuan LPDP, maka dianggap tidak memenuhi kriteria pendaftaran. Maka tadi ya, harus disesuaikan LOA yang dimaksud LPDP ini seperti apa. Jurusan, kemudian program studi harus sesuai yang ada di list. Ini yang paling penting ya. Kemudian waktunya harus sesuai. Nah, kalau sudah memenuhi ini, maka akan valid lah LOA unconditionalnya, bisa dipakai ya. Baik, nah itu untuk bagaimana cara mendapatkan LOA. Saya ulangi kembali, persiapkan CV sebaik mungkin, personal statement ya. Personal statement itu menyatakan kita nih layak jadi mahasiswa di kampus tersebut. Kemudian surat rekomendasi dari dosen, waktu itu saya minta 2 dosen, transkrip nilai atau ijazah yang sudah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, tidak hanya penerjemah tapi harus penerjemah tersumpah, ada ininya ya, ada capnya. Kalau di Pontianak, di Kalimantan Barat hanya ada 1 penerjemah tersumpah, mungkin teman-teman sudah tahu di mana, atau mau di Pulau Jawa juga bisa ya. Kalau di Kalimantan Barat ini cuma ada 1 penerjemah tersumpah. Kemudian sertifikat bahasa. Oke. Mungkin bisa ditunjukkan untuk personal statement, contoh personal statement, atau mau direview nanti? Boleh. Personal. Boleh ditampilkan personal statement-nya. Oke, nah ini ada contoh personal statement yang saya buat untuk apply
ke University of Aberdeen. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk paragraf pertama menerangkan kita tuh mau tujuan dulu. Tujuan kita tuh apa? Yaitu melamar ke kampus jurusannya apa, di tahun berapa, dan kita jelaskan latar belakang pendidikan kita tuh dari background-nya, dari misalnya studinya apa ya. Nah, itu kemudian aktivitas yang kita lakukan sekarang ya di paragraf kedua, kayak profesi kita. Ya, kalau bisa bikin atau karanglah profesi yang benar-benar aktivitas yang kalian lakukan yang sesuai dengan background pendidikan ya, dan jurusan tujuan yang akan kita lamar supaya saling mendukung ya. Kemudian yang ketiga, paragraf ketiga bisa dilihat. Nah, di sini saya menyebutkan bahwa mata kuliah apa saja sih yang pernah saya pelajari waktu S1. Ini bisa dilihat dari ijazah dan transkrip nilai kita ya. Yang mana mata kuliah yang kita sebutkan ini setidaknya punya hubungan dengan mata kuliah yang akan kita ambil nanti. Supaya kampus merasa lebih yakin bahwa kita tuh mampu, kita punya background knowledge atau ya latar belakang pengetahuan, supaya lebih siap lagi untuk menerima mata kuliah yang baru di sana ya, saling beririsan atau berkaitan lah dengan mata kuliah yang akan kita ambil ya. Jadi saya jelaskan waktu itu di sini saya pernah ambil mata kuliah apa saja dan akan saya di sana nanti saya ambil mata kuliah apa saja. Nah, kalau bisa saling berkaitan, beririsan dan berkesinambungannya supaya mereka semakin yakin kita mampu. Kemudian di paragraf selanjutnya kita kasih tujuan kita, future goal ya. Apakah itu long term goal atau jangka pendek, itu disebutkan saja. Apakah nanti mereka melihat apakah memang tujuan kita ini, pendidikan yang akan kita tempuh nanti akan mendukung karir kita di masa depan ya. Nah, tidak perlu panjang lebar, setelah itu simpulkan, tekankan kembali bahwa kita itu benar-benar pengen mengambil jurusan di kampus tersebut ya. Kalau perlu kasih tahu bahwa kenapa alasan kita memilih kampus ini, kenapa tidak di kampus yang lain, itu bisa disebutkan di paragraf awal ya, supaya menjadi pride untuk kampus tersebut. Oh, dia benar-benar mengenal kampus ini, seperti itu. Jadi semakin yakin kampus bahwa kita ini memang layak untuk menjadi mahasiswa mereka. Nah, setelah itu salam penutup. Nah, ini untuk struktur personal statement. Baik, bisa dilanjutkan kembali ke slide. Oke, yang selanjutnya mungkin di slide selanjutnya. Nah, sekarang gimana nih cara menulis esai beasiswa LPDP? Tadi kan kita sudah mempersiapkan dokumen untuk mendapatkan LOE. Sekarang bagaimana mempersiapkan dokumen yang mana isinya esai, menulis esai ya, yang disyaratkan oleh LPDP. Lagi dan lagi biasanya saya tekankan, kalau menulis esai jangan mendadak, H-2, H-3 deadline baru menulis esai. Hasilnya akan sangat berbeda dengan yang memang sudah mengkonsep esai tersebut jauh-jauh hari. Terutama strukturnya, idenya itu akan lebih mudah dicerna, akan lebih enak dibaca dibandingkan dengan esai yang mendadak tadi. Ya, karena apa? Kalau esai ini sangat berpengaruh. Walaupun poin kita tadi bagus, tapi pemaparan di esai itu tidak bagus, yang baca tuh bosan, itu udah pengaruh, ya. Tapi walaupun poinnya sebenarnya tidak terlalu kuat, tapi penyajiannya sudah, strukturnya jelas, penyajiannya bagus, kata-katanya bagus, ini sedikit banyak mempengaruhi yang baca, ya. Makanya menulis esai jangan terlalu mendadak. Ya, persiapkan jauh hari. Kita konsep dulu, mind mapping dulu, ide-ide apa saja yang akan kita cantumkan. Kalau perlu sesuai dengan kerangka atau mind mapping kerangka yang sudah dipersiapkan oleh LPDP. Sudah ada kerangkanya, formatnya sudah dipersiapkan, tinggal kita mengarang,
tinggal kita menjabarkannya dalam bentuk paragraf. Harus sesuai, minimal maksimal berapa katanya harus sesuai. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada 3 jenis beasiswa yang diminta oleh LPDP pada saat melamar magister atau doktoral. Silakan dilihat. Next slide. Yang pertama itu diminta untuk menuliskan esai, berbentuk esai itu rencana studi. Rencana studi, kemudian esai sukses terbesar dalam hidupku, dan kontribusiku bagi Indonesia. Bayangkan 3 esai ini dibuat dalam 3 hari. Ya, pasti idenya kemana-mana. Ya, walaupun bagus tadi, cuma strukturnya atau urutannya masih mungkin tidak sebagus dengan yang 1 bulan misalnya. Ketika dibaca lagi, oh ternyata idenya terbalik. Nah, seperti itu. Jadi akan lebih bagus lagi dipersiapkan jauh-jauh hari. Ya. Next. Nah, sekarang kita harus apa saja yang harus kita persiapkan sebelum menulis esai. Menulis itu sebenarnya gampang. Ya, asal kita sudah punya ide yang untuk ditulis. Nah, gimana nih untuk menuliskan ide, menyusun konsep? Nah, itu yang memakan waktu ya. Tentunya next. Tentunya kita harus meluangkan waktu untuk mencari sumber informasi. Walaupun ini esai isinya tentang kita, sedikit banyak kita harus baca informasi ya, resource dari informasi terupdate, yaitu misalnya mengunjungi website kampus tadi, misalnya menulis esai rencana studi. Tidak mungkin apa yang ada di kepala kita tulis. Kita tentunya harus mengunjungi website kampus, lihat di kampus itu kurikulum apa yang dipakai, mata kuliah apa saja yang akan diberikan, berapa lama durasinya, berapa kredit semesternya. Itu kita harus mengunjungi di website kampus, kemudian kita tuangkan dalam bentuk esai. Ya, itu untuk menyusun rencana studi. Nah, jadi harus resources kita harus get exposed to resources supaya apa yang kita tulis ini sesuai. Ya. Oke, setelah kita berkunjung ke website kampus, mencari informasi, mungkin ada kata-kata yang lebih bagus, itu memang harus ditinjau kembali ya, tidak hanya mengandalkan apa yang ada di kepala kita, karena itu standar bahasanya nanti. Diperbaiki lagi. Oke, next slide. Nah, kita visit nih LPDP website. Nah, tujuannya apa? Supaya kita merefresh kembali apa sih yang dicari LPDP ini, siapa sih sasaran mereka. Kita nih harus menyesuaikan diri kita, karakteristik, potensi yang kita miliki ini harus sesuai dengan visi misi LPDP. Misal nih, salah satu visi LPDP itu kayak pengen memberikan pendidikan kepada calon pemimpin. Nah, calon pemimpin yang visioner misalnya. Nah, terus kalau memang seperti itu, kita harus berkaca. Apakah saya ini sudah cukup layak dikatakan sebagai pemimpin? Misalnya aktif berkontribusi, tidak harus hal-hal yang besar, tapi juga hal-hal yang mungkin banyak manfaatnya untuk orang banyak. Ya, walaupun hal kecil yang dilakukan, tapi manfaatnya besar, itu juga bisa dikategorikan bahwa kita nih ada jiwa kepemimpinan atau leadership. Ya, jadi tolong dicek kembali visi dan misi LPDP, lihat siapa yang mereka cari. Orang yang kreatif, inovatif tentunya. Nah, maka esai kita tadi harus ada sense of innovation tadi. Ya, orang yang inovatif, kreatif, independence. Itu harus secara tidak langsung kita harus menceritakan diri kita bahwa kita nih orang yang punya rasa apa ya, ada leadership-nya, ada skill leadership-nya, ada seperti itu. Juga problem solver misalnya. Nah, jadi lagi lihat kembali visi dan misi LPDP. Usahakan gambarkan di esai-esai kita tadi, kita tuh adalah orang yang dicari LPDP. Ya, nah, makanya harus visit LPDP website. Next. Nah, menulis rencana studi. Nah, menulis rencana studi ini adalah pertama tadi ya, kita harus tulis alasan mengapa kita memilih kampus tujuan. Dibandingkan kenapa tidak di kampus B, apa kelebihan kampus A misalnya. Nah, apa kelebihan kampus pilihan Anda dibandingkan dengan kampus lain atau kampus yang ada di dalam negeri. Kemudian jabarkan alasan mengapa Anda memilih jurusan yang Anda ambil ya. Apa manfaatnya atau apa kontribusinya untuk karir Anda misalnya.
Kemudian deskripsikan mata kuliah apa saja yang akan Anda ambil, baik itu mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan, berapa SKS-nya, beserta timeline kegiatan perkuliahan. Jadi memang harus apa ya, sekomplit mungkin sehingga yang baca tuh oh ini calon mahasiswa ini sudah benar-benar paham dia nanti mau ke jurusan apa, gimana studinya dia sudah paham, ya. Jadi harus ada timeline juga, dibikin timelinenya, kemudian dideskripsikan timelinenya. Oke, next. Kemudian kegiatan apa saja yang akan kita lakukan selama masa studi, misalnya tidak hanya mengikuti perkuliahan, tapi mungkin kita juga bergabung di organisasi, misalnya Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di kampus tersebut, atau organisasi masyarakat yang ada di sana. Ya. Next. Oke, nah ini contoh timeline ya. Misalnya di bulan Januari misalnya, mata kuliahnya ini Januari Februari. Di course kedua itu di bulan Maret. Nah, itu dibikin timeline seperti ini. Di esai itu. Next. Nah, kalau esai yang jenis kedua, sukses terbesar dalam hidupku, kalau tips dari saya ya, kalau kamu tuh harus mendefinisikan sukses menurut versi kamu. Jangan ambil dari sumber manapun, copy paste boleh membaca sebagai referensi, kemudian mensintesa penjabaran yang kalian temukan, kemudian ditafsirkan ke versi kita. Ya, kemudian menginterpretasi menurut kita tuh sukses tuh yang seperti apa, ya. Jadi bakal beda para apa ya, LPDP itu bakal bisa mengetahui ya ini kira-kira kata-kata kita atau bukan, ya. Selain ada cek plagiat ya, plagiarisme juga memang beda ya kalau memang menginterpretasikan suatu term atau istilah itu memang dari versi kita. Nah, sebutkan salah satu kesuksesan terbesar dalam hidup kamu. Misalnya entah apakah lulus S1 itu merupakan kesuksesan terbesar, apakah misalnya menolong orang menjadi merupakan kesuksesan terbesar dalam hidup kita. Nah, itu kita sebutkan dulu supaya yang menilai tahu, oh sukses terbesar menurut dia itu adalah seperti ini. Nah, kemudian di poin yang ketiga, ceritakan bagaimana kamu mencapai kesuksesan tersebut. Ya, bisa misalnya waktu itu saya menceritakan bahwa kesuksesan terbesar dalam hidup saya itu saya berhasil misalnya kuliah, misalnya menyelesaikan S1 waktu itu. Nah, jadi kita ceritakan perjuangan kita mencapai kesuksesan itu, baik itu semangat juangnya, emosional manajemennya, bagaimana kita menerima kegagalan, langkah strategis yang kita ambil dalam mencapai kesuksesan, maupun tindakan spiritual kita, karena itu akan dinilai semuanya. Ini terlihat kepribadian kita tuh orangnya seperti apa, ya? Apakah kita ini bisa memanajemen konflik emosional dalam diri kita, itu akan dinilai juga. Ya, jadi usahakan kita dalam menulis sukses terbesar dalam hidup kita ini, kita tunjukkan bahwa kita tuh benar-benar orang yang dicari LPDP, seperti itu. Usahakan ini yang memang kita apa adanya, jangan memperbesar atau menghiperbolakan suatu cerita atau ya karakteristik kita apa adanya, ya. Jangan pernah untuk menghiperbolakan apapun, ya. Ceritakan apa adanya kita, ya. Walaupun tadi yang saya bilang harus sesuai dengan visi dan misi LPDP, supaya apa? Tapi kita harus lihat dulu apakah benar visi dan misi LPDP tadi sesuai dengan kita. Kalau tidak benar jangan ditulis, ya. Jangan mencoba untuk menghiperbolakan kembali, ini akan terlihat, ya. Pada saat wawancara terlihat mereka itu akan bawa esai yang kita tulis loh, waktu wawancara akan dicek. Pertanyaan-pertanyaan mereka tuh akan mengarah kepada benar nggak kita tuh orangnya seperti ini. Nah, itu ada psikolog yang mewawancara nanti. Nah, oke. Kemudian di esai selanjutnya, next slide. Nah, yang ketiga itu coba diklik lagi.
Nah, ini esai yang ketiga itu minta kita nulis untuk dengan tema kontribusiku bagi Indonesia. Nah, apa saja yang sudah kita lakukan untuk Indonesia ini, kita ekspos nih organisasi apa yang pernah kita ikuti ataupun hal-hal apa saja sekecil apapun hal tersebut kalau membawa dampak positif dan bermanfaat bagi orang banyak, sebutkan saja ya. Yaitu bisa dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yang telah kita lakukan. Apa saja yang telah kita lakukan. Kemudian yang sedang kita lakukan, pada saat ini masih kita lakukan, ya. Sekarang tuh lagi aktifnya apa kita. Nah, kemudian yang akan kita lakukan tentunya setelah nanti studi, kita tuh mau apa, kembali ke Indonesia, apa yang kita lakukan. Apakah melanjutkan yang telah kita lakukan atau ada yang baru, seperti itu. Nah, itu akan dilihat kontribusi di esai kontribusiku bagi Indonesia. Dan tentunya di esai ini kita juga harus memberikan gambaran bahwa memang hal yang kita lakukan ini memberikan kontribusi bagi Indonesia, ya. Baik, selanjutnya. Nah, jangan lupa setelah membuat esai dan dokumen tadi dipersiapkan, coba minta teman atau dosen atau alumni, ya alumni awardee nge-proofread tulisan kita. Kadang kalau kita baca sendiri itu ngerasa udah sempurna. Tapi kalau dilihat sama orang lain, terima saja kritiknya, kemudian kita benarkan. Oke, saya rasa itu saja yang perlu dipersiapkan, dokumen-dokumen dan hal-hal apa saja yang perlu menjadi consideration untuk kita sebelum mengapply beasiswa, yang tentunya bulan ini ya, sorry, Agustus, 2 bulan lagi, mungkin masih punya waktu untuk mempersiapkan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini sharing session ya dari saya. Saya harap bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya beasiswa hunter ya, khususnya untuk ya, beasiswa luar negeri. Semoga apa yang sudah dipaparkan tadi dapat dipahami dengan baik. Terima kasih untuk Best Partner Education yang sudah mempersilakan saya untuk berbagi hari ini. Terima kasih, saya serahkan ke moderator. Ya, sebelumnya mohon maaf nih, karena terlalu bersemangat, saya lupa memperkenalkan diri. Saya Salsa Nabila dari Education Consultant di Best Partner Education. Kemudian terima kasih sebelumnya Ibu atas pemaparan yang sangat amat daging tadi ya, dipaparkan benar-benar semuanya. Nah, tadi ada sedikit dijelaskan tentang penerjemah dokumen, persiapan dan tes kemampuan seperti PTE akademik, IELTS, dan TOEFL. Kemudian juga kursus mungkin untuk yang ingin melatih speaking dan pengurusan visa di Best Partner Education. Kita menerima konsultasi seperti itu dan bisa kami uruskan masalah seperti itu. Kalau misalkan kalian ingin konsultasi, kalian bisa melalui DM kita di IG Best Partner Education. Nanti di sana akan diarahkan oleh konsultan kami. Oke, sebelumnya nih Bu, ada beberapa pertanyaan yang Nabila mau tanyain ke Ibu. Apa aja sih yang termasuk dari biaya darurat itu, Bu? Ada ini pertanyaan dari beberapa sobat BP. Oke. Dia mengirimkan melalui DM. Jadi apa aja sih yang termasuk biaya darurat? Kemudian waktu pas di tes kemarin, Ibu pakai tes jenis apa? IELTS kah? TOEFL kah? Atau PTE gitu? Baik. Karena kalau misalkan dari kita nih, biasanya menyarankannya itu untuk PTE akademik, karena biasanya PTE akademik itu kan cepat dan mudah gitu ya untuk teman-teman. Tapi kalau versi Ibu nih seperti apa kira-kira Ibu? Boleh dijelaskan? Oke, terima kasih Mbak Nabila untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, biaya darurat itu biaya seperti apa? Nah, misalnya seperti ini. Kalau suatu saat pas studi, kita misalnya mungkin kalau yang ada yang waktu itu teman saya melahirkan, misalnya mungkin ada butuh dana tambahan, nah itu bisa mungkin di cover. Kemudian ada juga mungkin kecelakaan, nah itu ada yang tidak tercover oleh asuransi, itu bisa di cover oleh LPDP, misalnya biaya kepulangan dia waktu studi, maksudnya sakit nih, sakit butuh istirahat, jadi biaya transport dari negara studi ke Indonesia itu di cover, ini yang termasuk biaya darurat juga. Nah, untuk apa tadi pertanyaan yang kedua?
Yang kedua tadi, Ibu kira-kira pas versi Ibu nih pakai tes apa waktu persiapannya? Oke, baik. Jadi waktu saya dulu, saya menggunakan IELTS, ya IELTS. Karena pada saat itu belum ada PTE akademik, sudah ada di Untan waktu itu, tapi belum menjadi apa? Belum ada di LPDP, ya. LPDP waktu itu pilihannya cuma ada TOEFL dengan IELTS. Nah, mungkin kalau sekarang sudah ada PTE akademik yang memang sepertinya lebih praktis ya. Kalau PTE akademik ini sepengetahuan saya itu lebih praktis. Jadi kita bisa ngambil skill ya. Misalnya kita gagal di skill ini ya, ya di skill ini aja kita ambil. Seperti itu ya. Kalau saya tidak salah. Nah, jadi tidak perlu memakan banyak waktu juga ya, hasilnya cepat. Nah, seperti itu. Tapi kurang lebih sih yang namanya tes ya, menguji skill kebahasaannya sama. Ya, tapi kalau memang mau menghemat waktu, itu saya tidak pernah mengambil PT akademik. Tapi kalau saya baca sih ininya secara teknis itu memang sangat menghemat waktu. Betul, Ibu. Nah, kalau dari versi Ibu nih, Bu, ada lagi nih pertanyaan menarik yang sering saya tanyain ke semua narasumber saya. Kenapa sih, Bu, awal mulanya Ibu memilih LPDP dari sekian banyak beasiswa yang lain? Kenapa itu? Kan yang beasiswa lainnya juga pastinya ada manfaat besar juga untuk kita gitu. Kira-kira versi Ibu seperti apa? Baik. Yang pertama tentunya kalau beasiswa LPDP ini saya tuh lebih kayak berkaca dulu kepada diri saya. Kriteria yang dicari ini ternyata lebih banyak di LPDP. Saya ini punya apa ya, kriteria yang dicari LPDP lebih banyak dibandingkan beasiswa lain. Saya banyak tidak memenuhi syarat misalnya. Itu yang menjadi pertimbangan saya. Kalau di LPDP tuh kayak saya mikir peluang, ya, peluang. Kira-kira kalau saya pakai beasiswa ini peluangnya lebih besar nggak? Jadi dipertimbangkan peluang dulu ya. Dan LPDP ini dia tidak pakai kuota, ya, tidak pakai tahun ini harus mencari 500 awardee. Nah, jadi dia sebanyak mungkin selama calon penerima beasiswa tadi memenuhi kriteria, jadi akan diterima. Nah, seperti itu. Nah, selain itu ternyata setelah saya studi juga, kalau kami banding-bandingkan apa ya, ya bulanan misalnya atau biaya-biaya, ternyata tuh LPDP ini memberikan dana yang cukup tinggi ya. Kalau dibanding-bandingkan tuh kayak paling tinggi. Wah gitu, LPDP dibandingkan, mohon maaf, ada beasiswa-beasiswa tertentu tuh yang jauh ininya. Misalnya dari biaya bulanannya beda. Kemudian tunjangan-tunjangan lainnya itu LPDP tuh ngasih ya paket komplit gitu. Nah, seperti itu pertimbangan saya. Yang pertama peluang, kemudian ternyata saya nggak tahu sih ini bakal sebesar ini beasiswa ini. Nah, jadi ya itu, kalau saya sarankan sih kalau memang ternyata kita ini cocok dengan yang dicari LPDP, kenapa tidak kita melamar melalui LPDP. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi yang tadi saya tangkap berarti sebelum kita mencari beasiswa, kita harus lihat dulu kebutuhan kita, peluangnya di mana, kemudian kita sesuaikan dengan beasiswa yang kita mau tuju gitu ya, Bu. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan menarik nih selanjutnya. Kira-kira apa sih, Bu, kesalahan yang sering banget dilakukan dalam menulis motivation letter atau personal statement? Gitu. Oke. Saya kurang ini ya, kurang terlalu mengamati kesalahan seperti itu, karena alhamdulillah waktu itu saya sekali coba, alhamdulillah langsung keterima. Jadi saya nggak tahu seperti apa yang kesalahan yang seperti, yang penting waktu itu saya ternyata esai yang seperti ini loh yang diterima, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi usahakan ya sesuai dengan, kan biasanya motivation letter ada ya diminta LPDP. Kayaknya itu dari untuk LOA ya, kampus. Nah, jadi sudah seperti yang sudah saya jelaskan, kalau di motivation letter atau personal statement itu jelaskan siapa kita, yakinkan bahwa kita ini layak untuk diterima sebagai mahasiswa mereka, dan kita tahu betul apa yang akan kita pelajari, berapa SKS-nya, kalau perlu dikasih timeline-nya, supaya kita tuh kayak well prepared gitu, kalau untuk jadi mahasiswa mereka. Seperti itu. Oke.
Kalau gitu, Nabila mau nanya ini aja. Kan Ibu sebagai dosen nih, Bu. Nah, boleh dong tips and triknya gimana sih untuk kita suka sama nulis aja dulu. Terus kalau misalkan, kira-kira Oke, kan kalau nulis tuh kadang bosan ya, Bu ya. Ada aja gitu bosan. iya betul, Nah, kira-kira gimana betul, sih betul. supaya lancar gitu untuk menulis personal statement Baik. atau motivation letternya? Oke. Oh, ini tapi menulis personal statement ya, bukan Ide menulis yang ya lain. idenya gitu gimana caranya untuk Oh, kayak oke, lancar oke. gitu. Seenggaknya kayak ada ide terus gitu. Boleh Oke, mungkin. baik, 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 bagus sekali pertanyaannya. Jadi gini, yang memang ya yang namanya menulis ini adalah productive skill, hal yang dihasilkan. Ini sesuai dengan hukum alam ya. Semakin banyak kita menerima, semakin banyak yang kita keluarkan. Jadi menulis ini kan produktif ya, mengeluarkan, menghasilkan sesuatu. Artinya untuk menghasilkan sesuatu yang banyak, yang produktif, kita harus banyak menyerap sesuatu. Artinya kalau mau bagus, lancar menulis, banyak dan lancarlah membaca. Ya, jadi intinya membaca, banyak membaca. Baca dulu contoh-contoh esai teman-teman, atau itu bukan berarti kita ngejiplak atau apa ya. Ini hanya untuk supaya kita punya wawasan yang lebih luas, setidaknya lidah atau di kepala kita ini tidak kaku. Karena kita banyak, perbendaharaan kita semakin bertambah, kemudian wawasan kita makin bertambah, tentunya ide semakin berkembang. Bukan berarti banyak baca, banyak juga ide yang orang-orang yang kita gabungkan, tidak. Dengan banyak membaca, kita tuh jadi berpikir lebih kreatif. Ya, kita akan berpikir mensintesa kembali informasi yang kita serap. Akhirnya menghasilkan ide yang baru. Nah, seperti itulah yang kita tulis. Semakin lancar membaca, semakin lancar menulis. Itu ada teori input outputnya kalau dalam bahasa. Nah, jadi itu ya jawabannya. Mau lancar menulis, banyak membaca. Banyak berdiskusi dengan teman-teman. Dan di proofread tentunya. Iya, Ibu. Mungkin sangat bermanfaat sekali ya, Ibu. Itu dia teman-teman banyak membaca, pasti kalian bisa lancar nulisnya. Jadi Ya. ada juga nih Bu pertanyaan dari sahabat BP. Dari semua tahapan, mana sih tahapan yang lebih sulit? Ada 3 tahapan tadi ya. Kira-kira mana sih tahapan yang lebih sulit? Terus yang lebih apa ya istilahnya ibu paling ingat gitu dari semua tahapan itu? Oke. Kalau menurut saya sih di tahapan yang persiapan bahasa yang paling sulit menurut saya. Tahapan lainnya tuh tinggal gimana kita apa ya, kayak asal tahan banting seperti itu. Tapi kalau persiapan bahasa ini, kemampuan berbahasa, walaupun sebenarnya basically saya ini memang eh, memang jurusan bahasa Inggris S1-nya, tapi karena tadi apapun tahapannya itu kayak tergantung sama ini sertifikat kebahasaan. Kalau ini udah ada, semuanya lancar. Tadi, apalagi kayak cuma nulis esai misalnya. Kalau kemampuan bahasa kita udah bagus, tentu nulis esainya udah bagus. Apalagi esai kalau di luar negeri kan bahasa Inggris ya. Nah, jadi persiapkan dulu kemampuan bahasa kita. Ya, itu yang tahapan yang paling susah dan memakan waktu itu. Kalau tinggal melamar, upload dokumen itu sebentar. Ya, asal kita paham prosedurnya. Nah, apalagi kayak wawancara, itu hanya kayak ya menceritakan kembali apa yang kita tulis di esai kita. Kemudian ada focus group discussion, itu kita diskusi ya. Nanti kalau yang waktu zaman saya itu belum ada TPA ya, TPA. Sekarang katanya ada TPA. Mungkin harus dipersiapkan juga TPA-nya. Oke. Terus ada lagi nih Oke? Bu, kan tadi Ibu bilang persiapan bahasa yang paling sulit. Nah, dari background Ibu sebagai apa namanya salah satu tutor di BCLC, kira-kira gimana sih Bu? Boleh kasih tips dong Bu, gimana sih cara belajar bahasa Inggris yang mudah, gampang, terus gitu nggak gampang sih sebenarnya semua nggak ada yang gampang lah ya, tapi Iya. istilahnya Oke. yang kita mudah cepat memahaminya gitu, terus abis itu bisa enjoy gitu. Baik. Itu gimana tuh? Oke. Oke. Bagus pertanyaannya. Kalau untuk bahasa ya, itu ada yang kita sebut dengan belajar secara ekstensif, artinya just learning for fun, bukan belajar untuk tujuan tertentu, misalnya supaya lulus tes ini, tidak. Tapi misalnya kayak memang mau melatih listening dengan mendengarkan musik atau mendengarkan podcast seperti itu. Jadi listeningnya tidak ada tujuan apapun, hanya for fun untuk melatih fluensi dalam mendengarkan.
Jadi karena fluensi itu tidak hanya dari ucapan, tapi mendengar pun kita harus punya fluensi, kelancaran dalam mendengar. Jadi gimana melatih fluensi dalam listening? Yaitu sering-sering mendengarkan, ya. Nah, kemudian ada lagi yang dinamakan intensif, belajar secara intensif. Tadi ekstensif ya, ada lagi intensif. Kalau intensif ya seperti apa? Ya belajarnya dengan tujuan tertentu, mau ikut tes misalnya. Jadi belajarnya dengan cara mengerjakan latihan-latihan soal. Ya, jadi waktu itu saya bagi dua. Kalau siang hari saya belajarnya ekstensif hanya untuk senang-senang, melatih speaking senang-senang, listening senang-senang. Tapi kalau malam saya mulai intensif, ngerjain soal. Ya soal-soal IELTS saya kerjakan rutin tiap hari. Waktu itu selama 3 bulan, 3 bulan persiapan, rutin selama setiap hari ya, pagi, siang, malam, pokoknya kerjaan saya belajar secara ekstensif dan intensif tadi, latihan banyak soal. Karena memang apalagi saya sebenarnya tidak terlalu awal-awal itu waktu saya tidak terlalu suka bahasa Inggris. Memang jurusan saya bahasa Inggris, tapi saya tidak terlalu suka. Nah, ternyata ketika saya belajar secara ekstensif dan intensif, saya dapat sense-nya. Ya, jadi suka jadi seperti itu. Jadi memang belajar itu harus ada sense of fun-nya atau enjoyment-nya ada. Nah, jadi kita menikmati. Nah, baru seriusnya ada intensif tadi, ngerjain soal latihan, pelajari strateginya, misalnya ngerjain soal IELTS, nggak cukup hanya bisa dengarkan dengan baik, speakingnya baik, tapi nggak tahu strateginya, bagaimana bentuk soalnya, bagaimana timingnya, ngatur, misalnya satu soal saya harus kerjakan berapa detik nih, kita harus tahu strateginya, seperti itu. Jadi kalau ngikut tes itu harus tahu strategi. Ibaratkan perang nggak bawa senjata. Walaupun kita punya tenaga, tapi tidak ada senjata, kalah kita. Jadi harus bawa strategi. Nah, itu sih tips dari saya. Oke. Ada kalau misalkan gitu, saya mau Ibu gambarkan sedikit saja nih. Kira-kira kan dari tadi kita serius terus nih ngomongin beasiswanya apa segala macam prosesnya dan tahapannya. Mungkin teman-teman juga pengen tahu juga nih Bu dari sisi membangkitkan semangatnya. Kira-kira ada nggak sih Bu perbedaan semangat belajar di luar negeri dengan di Indonesia? Apakah memang belajarnya di mana-mana gitu orang belajar pegang buku gitu, atau misalkan sangat-sangat ketat dosen di sana nggak bisa titip absen kayak di sini atau dan lain sebagainya gitu. Mungkin Ibu bisa kasih gambaran. Ya, baik sekali Mbak Nabila. Jadi memang lingkungan belajar, atmosfernya antara di dalam negeri ini dengan di luar negeri ini sangat jauh berbeda. Apakah itu sistem pendidikannya juga berpengaruh ya kepada habit atau pola belajar orang-orang di sana ya. Kalau dilihat dari sisi mahasiswanya sendiri, untuk aktivitas hariannya tuh mereka tidak tergantung pada kayak seperti kita nih bergantung sekali sama sosial media. Mereka bahkan tidak menggunakan sosial media. Itu yang mereka pakai apa? Waktu saya di UK itu bahkan mereka ada yang tidak punya Facebook, anehnya tidak menggunakan, kemudian tidak menggunakan WhatsApp itu ya salah satunya WhatsApp, dan itu sarang. Mereka tuh sering pakai email saja. Katanya ini distract. Sosial media ini sebenarnya apalagi Instagram ya, bahkan banyak dari teman saya tidak punya, distract konsentrasi ya Mbak. Ini kan yang namanya sosial media ini kita pengennya orangnya nggak pengen tertinggal dari update ya, bahkan kayak 2 menit dari mungkin cek IG story seperti itu kayak pengen ngecek, penasaran seperti itu ya. Nah ini sebenarnya memakan waktu, killing your time katanya. Jadi mereka lebih banyak menggunakan waktu mereka untuk membaca. Memang mereka bahkan di ada kafe namanya kafe apa? Book and Coffee. Jadi di sana itu kafenya memang tempat membaca sambil ngopi. Ya banyak kafe-kafe di sana tuh menyediakan tempat-tempat untuk membaca sambil ngopi seperti itu. Oh di sini kan kafe-kafenya ya kafe, jarang sekali yang ada sambil baca seperti itu.
Nah, kemudian selain memang suasana yang mendukung untuk memadai, seperti pustakaannya dibuka 24 jam, sehingga tuh mahasiswa tuh betah berada di perpustakaan. Suasananya comfort, jadi tidak membosankan di perpustakaan itu. Apalagi ya, sistem pendidikannya juga memaksa kita tuh untuk banyak memang membaca jadinya. Kalau di sini kan ya mungkin sebagian besar materi itu dikasih sama dosen, dikasih sama guru. Tapi kalau di sana tuh kayak dikasih permasalahan, kita berusaha mencari atau menyelesaikan permasalahan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara baca misalnya. Yaitu baca jurnal, ditargetkan misalnya satu hari berapa jurnal yang harus dibaca. Kemudian datang di kelas itu hanya diskusi. Jadi hari-hari kita tuh dihabiskan untuk baca. Baca penelitian-penelitian terupdate, bukan apa ya story-story yang terupdate, tapi baca penelitian terupdate. Kemudian hasil-hasil penelitian tadi baik dari ilmu sosial maupun ilmu alam itu didiskusikan di kelas, didebatkan di kelas, dan itu memang melatih critical thinking menurut saya. Kita menjadi lebih kritis orangnya sama ilmu-ilmu baru seperti itu. Coba pertanyaannya. Iya Ibu, mohon maaf mungkin di sini agak terputus, jadi saya juga tadi lost connect, ya, tapi udah dengar. Oke, terima kasih banyak sebelumnya Ibu. Sudah 1 jam berlalu, udah 1,5 jam kurang lebih. Terima kasih sudah membersamai kita, kemudian udah memberikan tips and trik apa segala macam. Nah, satu dong Bu, terakhir nih, terakhir banget. Nah, terakhir banget, apa sih Bu buat manfaat yang kira-kira Ibu rasakan dari menerima beasiswa ini gitu. Kira-kira buat motivasi nih buat teman-teman gimana mandat nih persiapannya supaya lebih gas lagi gitu. Karena kan tahap kedua sebentar lagi gitu. Boleh mungkin buat terakhir. Oke. Menurut saya sih kalau berbicara tentang manfaat, ini banyak sekali manfaatnya ya. Sorry ya, ini lagi saya di pesantren. Nggak apa-apa Ibu. Oke. Apa saya mood dulu ya? Nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa. Oke. Jadi gini, kalau bicara tentang manfaat, kalau jangka untuk waktu, ketika saya bandingkan sebelum saya mendapat beasiswa dan setelah saya mendapat beasiswa pertama, secara apa ya? Secara kepribadian kita tentunya lebih dewasa, lebih tadi belajar di luar negeri kita bisa mendapatkan ilmu baru, skill baru, kemudian apa ya, pola pikir semuanya berubah. Dan ini berimbas kepada bagaimana kita mengatur pola hidup kita di sini. Kita menjadi lebih punya luas pandangan. Misalnya permasalahan seperti ini harus saya selesaikan dengan cara seperti ini. Permasalahan seperti ini harus saya selesaikan seperti ini. Jadi punya lebih banyak solusi kita. Ya, karena tadi wawasan sudah luas. Nah, kalau bicara tentang peluang kerja, ini seperti kayak ketika pulang dari luar negeri, bukan saya yang mencari pekerjaan, tapi pekerjaan yang mencari saya. Ya seperti itu. Kayak ditawarin nih, mau nggak ini, sampai saya tuh kayak sekarang kan sudah punya anak, jadi saya tuh kayak harus menolak beberapa memang peluang kerja yang mungkin bisa saya kali peluang yang semakin terbuka ketika kita sudah kembali mengabdi lagi kepada negeri, kepada Indonesia setelah pulang studi, ya. Apalagi ini secara finansial, ya. Mungkin ini kurang ini sih, tapi supaya teman-teman termotivasi, kita bayangkan 1 tahun kita dapat uang nih 19 juta. Mungkin biaya hidup lah kita habisnya 7 juta sampai 10 juta. Masih bisa saving 1 bulan 9 juta. Sisanya kita bisa tabung, bisa traveling nih ke Eropa. Teman-teman saya sebanyak seperti itu. Tabung, bahkan masih ada sisa uang untuk pulang ke Indonesia. Maksudnya untuk saving lagi di Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali manfaatnya, teman-teman, kalau bisa menembus beasiswa melalui LPDP khususnya.
Oke, sangat menarik sekali ya Ibu. Tadi juga udah dikasih tips and trick buat biar lebih semangat lagi. Nah, teman-teman, itu dia tadi pemaparan materi dan sesi sharing kita bersama Ibu Alvina Yolanda. Terima kasih banyak Ibu sebelumnya. Mohon maaf kalau dari kami ada kesalahan. Kurang lebihnya saya tutup ya Ibu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa sama-sama berjumpa lagi di sesi yang berikutnya atau di kesempatan menyenangkan lainnya.